Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Apa kabar? Cepat ya. Nggak terasa kemarin kita ketemu, sekarang ketemu lagi. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bacaan Rasulullah SAW setelah Al-Fatihah, halaman 184. Beliau sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dari awal surat, dan yang paling sering beliau lakukan adalah membacanya hingga selesai. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tu kulla suratin hadzaha minar ruku'i was sujudi." Berikanlah setiap surat bagiannya dari ruku' dan sujud. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam As-Sunan dengan sanad yang sahih. Dalam lafaz yang lain disebutkan likulli suratin raka'atun. Bagi setiap satu surat itu, setiap surat satu rakaat. Makanya sangat nikmat sekali apabila kita dalam sholat itu membaca satu surat itu satu rakaat. Semakin lama semakin nikmat. Terkadang beliau membagi satu surat untuk dibaca pada 2 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la melalui 2 jalur. Bisa dilihat dalam kitab Juz'ul Qira'ah fi Shalatil Fajr. Dan terkadang beliau membaca kembali satu surat secara utuh pada rakaat kedua. Dan alhamdulillah di sini semuanya penuh dengan dalilnya atau dengan sumbernya. Dan terkadang pula beliau sallallahu alaihi wasallam menggabungkan 2 surat atau lebih dalam satu rakaat. Makanya boleh kita melakukan demikian. Nah, biasanya dilakukan dalam sholat witir ketika Ramadan. Ya kan? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Suatu ketika pernah seorang sahabat dari kalangan Ansor menjadi imam di Masjid Quba. Masjid Quba itu sekitar 7 sampai 8 km dari Masjid Nabawi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita ke Haramain Syarifain. Kita kangen semua kan ya.
Ya, apalagi saya. Sebelum corona itu sudah ada 5 travel yang menawari saya, di antara salah satunya ke Turki. Tapi qadarullah karena tidak sesuai dengan liburan, saya tolak semua. Setiap kali mengawali bacaan surat Al-Fatihah, ia membaca surat yang biasa ia bacakan, yaitu surat setelah Al-Fatihah, kepada mereka dalam surat, yaitu surat Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas hingga selesai. Kemudian baru membaca surat yang lainnya. Di dalam hadis yang sahih, nah, di sini nanti pada halaman 186 nanti ada di situ, dan hadisnya sahih. Ia melakukan hal yang sama pada setiap rakaat karena perbuatannya itu sahabat-sahabat yang lain berkata kepadanya, kamu selalu mengawali dengan membaca surat Al-Ikhlas. Selain itu kamu juga tampaknya tidak menganggap cukup dengan hanya membaca surat Al-Ikhlas itu saja, hingga kamu membaca surat yang lainnya. Semestinya cukup kamu baca surat itu saja atau meninggalkannya, tetapi membaca surat lain. Kemudian laki-laki Ansar itu menjawab, aku tidak akan meninggalkan surat itu. Apabila kalian masih ingin aku mengimami kalian, maka aku bersedia. Tetapi apabila kalian tidak suka, maka aku tidak akan lagi mengimami kalian. Nah, ini diantara salah satu fikih seorang imam. Sering kita dapati sekiranya sang imam itu membaca ayat setelah Fatihah agak lama, biasanya sama makmumnya didehemin. Kadang batuk. Pernah kan seperti itu? Iya. Makmum itu tidak tahu betapa beratnya menjadi seorang imam. Karena seluruh apa yang dilakukan oleh makmum itu ditanggung oleh imam, termasuk bacaannya dan lain sebagainya. Sebagai makmum haruslah ikhlas sebagaimana ikhlasnya imam. Akan tetapi menjadi imam itu haruslah tahu keadaan makmum. Sekiranya di situ terbanyak adalah orang tua, maka jangan terlalu panjang. Ya, seperti yang dilakukan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu ketika itu beliau membaca surat yang sangat panjang sekali, sehingga ada seorang pemuda dia mufaraqah, keluar daripada shaf itu. Nah, ternyata cerita tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan menimbulkan fitnah wahai Mu'adz? Ya, oleh karenanya apa? Jikalau musola masjid tersebut terbiasa dengan bacaan ayat yang panjang, maka silahkan. Tapi kalau musola atau masjid tersebut terbiasa dengan bacaan pendek, maka jangan panjang-panjang. Itu. Apalagi jikalau musola itu rakaat kedua itu selalu qul huwallahu ahad. Seperti masjid di belakang rumah saya, itu nggak taraweh, nggak sholat 5 waktu, sama saja. Yang penting rakaat kedua itu qul huwallahu ahad. Iya, sahih. Nanti pada hadis yang berikut ini akan ada seperti itu. Cuman jangan mencukupkan dengan qul huwallahu ahad. Nah, padahal mereka menganggapnya sebagai orang terbaik di antara mereka, dan mereka juga tidak suka apabila ada orang lain yang mengimami mereka. Oleh karena itu ketika Nabi SAW datang berkunjung, mereka menceritakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bersabda, ya fulanun, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surati fi kulli raka'atin. Faqala inni uhibbuha faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah
Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan seperti apa yang diperintahkan teman-temanmu kepadamu? Apa yang mendorongmu untuk terus membaca surat tersebut pada tiap rakaat? Ia menjawab, aku mencintai surat itu. Beliau menjawab, ya, rasa cintamu terhadap surat itu akan memasukkanmu ke surga. Ditakrir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis ini jangan dijadikan patokan juga. Setiap sholat jahar itu pasti qul huwallahu ahad. Ya enggak juga. Ayat Al-Quran itu begitu banyak. Ayat Al-Quran itu begitu banyak. Nah, maka seyogyanya lah membaca semuanya. Nah, yang selanjutnya Nabi SAW menggandengkan antara surat-surat yang serupa dari segi makna dan lainnya dalam satu rakaat. Beliau SAW terkadang menggandengkan antara surat-surat yang al-mufassal yang memiliki kemiripan makna, disebut dengan an-nadhair. Nah, footnote-nya di situ yaitu surat-surat yang memiliki kemiripan makna seperti nasihat, hikmah atau kisah. Dan surat kategori al-mufassal berakhir hingga surat terakhir dari Al-Quran menurut kesepakatan para ulama, dan pemulaannya adalah surat Qaf menurut pendapat yang paling sahih. Jadi beliau menggandengkan antara surat al-mufassal yang memiliki kemiripan makna an-nadhair dalam satu rakaat. Beliau SAW terkadang membaca surat Ar-Rahman ayat 78 dan surat An-Najm ayat 62 ayat dalam satu rakaat. Masya Allah. Berarti panjang sekali itu. Kemudian di situ footnote-nya, nomor pertama adalah untuk nomor surat dan nomor kedua adalah untuk jumlah ayat-ayatnya. Maksudnya Al-Quran surat nomor 55 yang berjumlah 78 ayat. Dan itu pun membacanya dengan apa? Tartil. Bukan cepet. Makanya sebagian imam itu ada yang memang bacaannya cepat. Seperti apa? Seperti Syekh Su'ud Ash-Shuraim. Itu bacaannya cepat. Kemudian Syekh Abdullah Al-Juhani. Beliau juga bacaannya cepat. Ada juga syekh yang bacaannya biasa saja, seperti Syekh Abdullah bin Humaid hafizahullah ta'ala. Itu beliau dan bapaknya menjadi imam Masjidil Haram. Insya Allah. Nah, ada juga yang senantiasa saya rekomendasikan untuk yang baru belajar Al-Quran atau untuk dijadikan sebagai contoh daripada membaca Al-Quran secara tartil dan mujawwad. Mujawwad itu artinya betul-betul dengan tajwid. Ada dua syekh. Yang pertama adalah Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi. Beliau adalah imam dan khatib Masjid Nabawi. Yang kedua adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Beliau adalah salah satu qari dari Mesir. Itu bacaannya Masya Allah, pelan banget. Dan itu baik sekali bagi yang baru belajar qiraah itu dengan menggunakan metode beliau. Rahimahullah ta'ala. Ya. Dari penomoran yang pertama ini mendahulukan bacaan surat Ar-Rahman sebelum An-Najm, padahal secara urutannya An-Najm lebih dulu. Jelaslah bagi kita bahwa sebenarnya Nabi SAW tidak terlalu memperhatikan urutan mushaf ketika menggabungkan antara kebanyakan surat-surat yang memiliki kemiripan makna ini. Ini menunjukkan bahwa membaca dengan tanpa urutan mushaf seperti itu dibolehkan. Hal serupa nanti akan dijumpai dalam pembahasan tentang bacaan pada sholat malam. Sekalipun yang lebih utama adalah memperhatikan urutan tersebut. Tidak apa-apa, tidak ada ketentuan baku. Ya. Kemudian, Iqtarobat yaitu surat Al-Qamar, 55 ayat, surat Al-Haqqah 52 ayat dalam satu rakaat. Dan seterusnya itu adalah
perincian daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu membawakan 2 surat dalam 1 rakaat. Nah, terkadang dalam bacaannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menggabungkan antara surat-surat yang merupakan 7 surat-surat terpanjang dalam 1 rakaat sekaligus. Misalnya surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam 1 salat malam seperti yang akan disebutkan nanti. Makanya apa? Beliau itu, Masya Allah, 1 rakaat sudah membaca 5 juz, yaitu Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Masya Allah, itu 5 juz dalam 1 rakaat. Dan itu bacanya dengan tartil. Bacanya bukan dengan cepat-cepat. Enggak. Masya Allah. Ya. Juga beliau bersabda, afdhalus sholati tulul qiyam. Salat yang paling utama adalah yang panjang berdirinya. Setelah ini saya berharap nanti para jamaah sekiranya kalau saya membaca lebih panjang bersabar. Ya, bersabar. Bahkan ketika saya membaca dengan panjang dan memegang mushaf juga nggak apa-apa, ya, tidak masalah. Walaupun yang lebih afdal adalah dengan hafalan. Apabila beliau membaca alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, beliau membaca subhanaka fabala, maha suci engkau dan tentu memang benar engkau. Dan bila membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ini hadis riwayat Abu Dawud Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Mana hadis ini bersifat umum sehingga mencakup juga bacaan dalam sholat dan di luarnya. Sholat sunnah dan juga sholat fardu. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari dan Al-Mughirah bahwa mereka berdua pernah mengatakan seperti itu terkait sholat fardu. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya dari Umar, dari Ali dengan makna yang juga bersifat umum. Nah, kemudian, ini diantara fikihnya Syekh Al-Albani. Di antara fikihnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yaitu apa? Boleh hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Tapi ini untuk siapa? Untuk makmum dan untuk sholat sendiri. Ya. Kalau menjadi imam, tidak boleh. Ya. Menjadi imam maka dia harus membaca Fatihah, kemudian surat yang pendek. Nah, Mu'ad radhiyallahu anhu biasa sholat Isya, ya, al-akhirah. Makanya dia disebut dengan al-akhirah, yaitu salat Isya itu sendiri, sebab terkadang maghrib juga disebut dengan Isya. Makanya istilahnya apa? Bainal Isya'aini. Jadi 2 salat itu, yaitu maghrib dan Isya itu disebut dengan al-Isya'aini. Kenapa demikian? Karena merujuk kepada pengertian daripada al-lail dalam bahasa Arab. Awwalul lail maghrib. Permulaan malam itu maghrib. Dan permulaan pagi itu ba'da subuh. Dalam bahasa Arab. Ya. Mu'ad biasa sholat Isya al-akhirah secara berjamaah bersama Rasulullah. Jadi pernah Rasulullah SAW itu tidak sholat Isya pada waktunya. Kan misalkan kalau di sini kita itu dengan adanya jam ya, karena lebih mudah. Misalkan jam 18.59 itu sudah waktunya Isya, azan Isya. Tetapi Rasulullah SAW, beliau nanti mengerjakannya misalkan jam 9. Tapi beliau mengerjakannya juga dengan berjamaah. Boleh tidak bagi kita? Boleh saja, tapi juga harus berjamaah. Nah, pada suatu malam, ketika ia sholat mengimami mereka, pada saat itu seorang anak muda berasal dari Bani Salimah bernama Sulaim. Ketika merasa sholat yang dilakukan Mu'ad terlalu lama, ternyata ini yang saya ceritakan tadi. Anak muda itu pun menghentikan sholat jamaahnya dan mengerjakan sholat secara sendiri di sudut masjid.
Makanya dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan mufaraqah namanya. Niat mufaraqah. Misal, seorang imam dia bacaan Fatihahnya amburadul. Jelas itu akan membatalkan sholat. Nah, yang lain, sekiranya yang lain itu tidak tahu kalau bacaannya itu ternyata tidak baik. Buruk lah istilahnya. Nah, kemudian misalkan antum atau saya ini menjadi makmumnya dia. Karena tahu bahwasanya bacaannya buruk, bahkan Fatihahnya juga buruk itu, maka dalam mazhab Syafi'i boleh mufaraqah namanya. Mufaraqah itu apa? Dari segi gerakannya tetap mengikuti imam, tapi dari segi niat dia sholat sendirian. Itu boleh. Namanya sholat niat mufaraqah niatnya. Namanya mufaraqah. Nah, ya. Sesudah itu ia keluar lalu mengambil tali kekang untanya dan bergegas pergi. Ketika Mu'adz selesai sholat diceritakan kepadanya tentang hal itu, maka Mu'adz berkata, sungguh anak muda ini memiliki sifat munafik. Jadi Mu'adz radhiyallahu anhu ini membela diri. Maka aku pasti akan menyampaikan apa yang dia lakukan itu kepada Rasulullah. Anak muda itu juga berkata, begitupun denganku, aku juga akan menceritakan kepada Rasulullah apa yang ia, yaitu Mu'adz, lakukan. Enak ya, pada zaman itu langsung mengadu kepada Rasulullah SAW. Nah, keesokan harinya, keduanya menemui Rasulullah SAW. Mu'adz menceritakan perbuatan anak muda itu. Sedangkan anak muda itu berkata, wahai Rasulullah, setelah lama berada di sisimu, dia pulang lalu mengimami kami sholat dengan bacaan yang panjang. Maka Rasulullah SAW bersabda, afattanun anta ya Mu'adz. Wa qala lil fata kaifa tasna'u anta ya ibna akhi idza shallait. Qala aqra'u bi Fatihatil kitab wa as'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Wa inni la adri ma dandanatka dandanatu Mu'adzin. Faqala Rasulullah SAW, inni wa Mu'adzun hawla hataini aw nahwa dha. Apakah engkau ingin menguji, menimpakan fitnah terhadap sholat mereka, wahai Mu'adz? Nah, ini. Supaya apa? Tahu bahwasanya sang imam itu jangan panjang. Sekiranya kalau memang musola atau masjid itu terbiasa panjang, silakan. Kalau tidak, maka jangan. Dan beliau pun bertanya kepada anak muda itu. Dalam Nasain itu Uslama tertulis dan anak muda itu berkata, kamu sendiri apa yang kamu lakukan jika sholat wahai putra saudaraku? Di dalam istilah orang-orang Arab itu, di antara panggilan-panggilan itu pertama seperti di dalam hadis ini, yaitu iya bena akhi, wahai anak saudaraku. Kemudian yang kedua, ia benar halal, wahai anak halal. Artinya apa? Melalui pernikahan yang sah. Seperti itu. Nah, ini dua lafaz ini itu sering sekali di dalam hadis disebutkan. Nah, pemuda itu menjawab, aku membaca surat Al-Fatihah lalu memohon surga dan kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya dari neraka. Dan aku tidak tahu gumaman bacaan Anda dan juga gumaman Mu'adz. Rasulullah bersabda, aku dan Mu'adz juga bergumam seputar kedua hal itu atau mendengar serupa dengan itu. Nah, intinya apa? Intinya pertama, bolehnya sholat itu hanya dengan membaca apa? Fatihah. Tapi ini tidak berlaku bagi imam. Tapi yang lebih afdal bagaimana? Yaitu membaca Al-Fatihah dan surat. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, surat Al-Fatihah itu tidak wajib. Tidak wajib. Maka ini perkataan dhaif, pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Nah, perawi berkata, maka anak muda itu berkata, aku akan tetapi nanti pasti Mu'adz akan tahu apabila kaum itu telah datang dan mereka telah diberitahu bahwa musuh telah datang.
Perawi hadis berkata, kemudian datanglah musuh dan anak muda itu pun mati syahid. Masya Allah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad, apa yang telah diperbuat oleh anak muda yang menggugatku dan menggugatmu? Mu'ad menjawab, wahai Rasulullah, maha benar Allah, sedangkan aku telah berdusta, dia telah mati syahid. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah manusia biasa. Tidak setiap gerak-gerik beliau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya beliau SAW itu mengatakan, apa yang telah diperbuat oleh anak muda yang menggugatku. Ku itu kepada siapa? Rasulullah SAW, dan menggugatmu. Nah, kemudian selanjutnya membaca dengan suara keras atau lirih dalam sholat 5 waktu dan sholat lainnya. Nabi SAW mengeraskan bacaan, membaca secara jahar pada sholat subuh dan 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya, seperti yang kita lakukan. Sedangkan pada sholat zuhur, asar dan rakaat terakhir dari sholat maghrib dan 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya, beliau membaca secara sir, yaitu secara perlahan. Kemudian di situ footnote-nya oleh Syekh, ini disepakati oleh kaum muslimin sebagaimana dinukil oleh kaum khalaf dari kaum salaf, disertai hadis-hadis yang saling mendukung satu sama lain sebagaimana yang diungkapkan oleh An-Nawawi, dan sebagian hadis itu disebutkan di dalam Irwaul Ghalil. Nah, mereka mengetahui bacaan sir Rasulullah SAW melalui gerakan jenggot beliau. Makanya jenggot beliau itu apa? Lebat dan panjang. Dan itu sesuai dengan apa yang beliau SAW melakukan dan beliau sabdakan. Apa itu? Selisihilah orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan apa? Memanjangkan jenggot dan memendekkan daripada apa? Kumis. Jangan kebalik. Terus kemudian bagaimana kalau sekiranya ada yang mengatakan, Ustaz, Yahudi dan Nasrani kalau saya lihat jenggotnya juga panjang. Antum bagaimana jawabannya? Saya mengikuti Rasulullah. Nah, para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan bolehnya memotong daripada jenggot itu dengan ukuran 1 genggaman. Kalau misalkan panjang banget gitu ya, antum, kemudian antum genggam seperti ini, sebagian ulama mengatakan 2 genggaman, kemudian dipotong bawahnya, bukan di sini. Kalau di sini ngapain dikasih ukuran? Gitu. Jadi 1 genggaman dipotong bawahnya, atau 2 genggaman kemudian barulah dipotong. Dan ijma para ulama bahwasanya memotong atau memangkas daripada jenggot itu haram hukumnya dan dosa besar. Betapa banyak orang-orang yang berharap, contohnya saya sendiri, pengen punya jenggot panjang, jenggot yang tebal. Alhamdulillah masih diberi segini aja. Ini bersyukur ini. Dan ingat bahwasanya jenggot itu bukan ciri-ciri teroris. Ya, bukan ciri-ciri, kebetulan ya, yang dihukumi teroris kok ya seperti itu secara zahir. Ya. Makanya pernah itu. Dan kejadian itu sampai sekarang itu kalau saya ingat itu selalu tersenyum saya. Jadi sama Pak Lek saya itu kan ketika pulang itu ya seperti antum tahu bahwasanya jenggot ada lumayan seperti ini. Kemudian cingkrang, kemudian istri bercadar. Beliau bilang ke saya, Mer, gimana kalau kamu saya ajak ke Bali untuk ngebom? Masya Allah. Jawaban saya apa? Nggak mungkin Pak Lek, di sana itu banyak kaum muslimin. Oh bener, itu ngajaknya 2 kali. Ngajaknya 2 kali itu betul-betul diuji saya. Seperti itu.
Naam. Ya. Mereka mengetahui bacaan Sir Rasulullah SAW melalui gerak jenggot beliau dan melalui suara yang terkadang beliau perdengarkan kepada mereka. Selain itu, beliau juga mengeraskan bacaan pada sholat Jumat, sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat istisqa, memohon turunnya hujan, dan sholat khusuf, yaitu sholat gerhana. Dan alhamdulillah, di Indonesia ini hujan gak minta, dikasih. Di Saudi itu harus minta dulu, Pak. Atas perintah dari raja dulu. Memerintahkan kepada ketua daripada kemakmuran Masjidil Haramain Syarifain itu untuk sholat istisqa. Kemudian barulah seluruh Saudi Arabia. Nah, kemudian membaca dengan suara keras atau lirih dalam sholat sunnah malam. Nah, ini ilmu yang sangat penting bagi kita, sehingga kadang ketika kita sholat malam kok merasa ngantuk, ya pasti ya, maka boleh dibaca dengan keras. Dalam sholat sunnah malam terkadang beliau SAW melirihkan bacaannya dan terkadang mengeraskannya. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya sahih. Nah, bagaimana kalau berjamaah? Sholat sunnah itu lebih afdolnya dilakukan tidak dengan berjamaah, kecuali apa? Tarawih. Karena memang apa? Karena memang ada sunnahnya. Ya. Adapun selain itu dilakukan secara sendiri. Jika sholat di dalam rumah dan membaca Al-Quran, suara beliau terdengar oleh orang yang berada di dalam kamar. Karena apa? Hening kan waktu itu. Nah, terkadang beliau mengeraskan suara beliau lebih dari itu sehingga bacaannya dapat terdengar oleh orang yang berada di luar kamar. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Beliau memberikan contoh qudwah yang baik, yaitu apa? Sholat malam. Makanya sholat malam itu merupakan izzah, kemuliaan bagi seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu saya itu sukses, alhamdulillah, dengan izin Allah, sukses dalam belajar itu diantaranya itu. Jadi ma'had saya itu jam 10 itu sudah harus tidur. Tapi saya waktu itu tidak tidur baru jam 11 atau jam 12. Nah, kemudian setelah itu sekitar jam 2, jam 3 itu bangun untuk sholat malam. Sholat malam, berdoa, baca Al-Quran, dan belajar. Alhamdulillah Allah memberikan kesuksesan saya dalam belajar. Nah, seperti itulah yang diperintahkan oleh beliau SAW kepada Abu Bakar dan Umar ketika pada suatu malam. Beliau keluar lalu menjumpai Abu Bakar sedang sholat dan membaca dengan suara lirih. Lalu kemudian beliau juga melintasi Umar ibn al-Khattab yang juga sedang sholat tetapi membaca dengan suara keras. Saat keduanya berkumpul bersama Nabi SAW. Nah, ini keajaiban mereka bertiga. Mereka bertiga ini hidup dan mati bersama. Ya, hidup dan mati bersama. Betapa banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menjelaskan tentang mereka bertiga. Mereka bertiga, selalu bertiga. Ketika hidupnya selalu bertiga. Entah itu Rasulullah bersama Abu Bakar, atau bersama Umar, atau bersama keduanya itu. Dan matinya pun juga bersama. Rasulullah wafatnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di luar kamarnya itu ada kuburannya siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merupakan bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ya, di sampingnya dari Abu Bakar itu adalah kuburannya Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Dengan melihat daripada kuburan seperti itu, bertobatlah orang Syiah. Orang Syiah bertobat yang selama ini
melaknat Abu Bakar dan Umar, akhirnya mereka itu apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis dan kejadian yang sangat menakjubkan sekali bagi saya. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikuburkan di kamarnya Aisyah. Ya. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha itu beliau keluar dari kamar beliau menutup wajahnya. Ada siapa? Ada Umar, bukan mahram. Padahal sudah mati Umar itu. Masya Allah. Ya. Ketika beliau radhiyallahu anha masuk ke kamar beliau, cadarnya dibuka. Kenapa? Karena ada suami beliau. Nah, ini merupakan contoh seorang muslimah yang hakikiyah. Ya. Seorang istri juga yang hakikiyah. Tidak ada, ya, seluruh daripada tubuhnya itu adalah miliknya sang suami. Seperti itu. Ya. Masya Allah, ini fakih. Makanya di antara istri-istri Rasulullah SAW itu yang paling fakih cuman Aisyah, yang telah banyak sekali meriwayatkan hadis. Makanya di sini 3 orang ini, yaitu Nabi SAW, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, senantiasa hidup dan mati bersama Rasulullah SAW. Masya Allah, contoh yang sangat luar biasa. Nah, saat keduanya berkumpul bersama Nabi SAW, beliau bersabda, "Ya Abu Bakrin, marartu bika wa anta tusalli tukhfidu min sautik." Qala qul qad sami'tu man najaita ya Rasulullah, wa qala li Umar, marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak. Faqala ya Rasulullah uqidul wasnana wa atrudu syaitan. Faqala Nabi SAW, ya Abu Bakr irfa' min sautik syai'an. Wa qala li Umar ikhfid min sautika syai'an. Wahai Abu Bakar, saat melewatimu sedang salat, engkau merendahkan bacaan. Abu Bakar menjawab, aku telah memperdagangkannya kepada zat yang aku bermunajat kepadanya, wahai Rasulullah. Sahih. Jawabannya sahih. Kemudian beliau bersabda kepada Umar, wahai Umar, saat melewatimu sedang sholat, engkau mengeraskan suaramu. Inilah Umar. Umar itu ya, orangnya keras. Makanya ya, ketika beliau dalam suasana perang, ketika akan membagi ghanimah dan lain sebagainya itu, ketika ada sesuatu yang tidak disenangi oleh beliau, maka beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk memenggal leher. Intinya perkataan beliau itu memenggal leher. Sa'adribu unuqahu ya Rasulullah SAW. Selalu begitu Umar. Makanya kalau antum lihat anak-anak yang namanya Umar atau orang yang bernama Umar, pasti seperti itu. Seperti itu. Sampai seperti itu, sampai syaitan itu apa? Takut dengan Umar, subhanallah. Syaitan aja takut kepada Umar. Masya Allah, luar biasa. Umar menjawab, wahai Rasulullah, tujuanku ingin membangunkan orang-orang yang terlelap tidur dan juga mengusir syaitan. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Abu Bakar, keraskanlah sedikit suaramu. Kemudian wahai Umar, rendahkan sedikit suaramu. Akhirnya sama. Gitu. Nah, beliau SAW juga bersabda, al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah, wal musir bil Quran kal musir bis sadaqah. Orang yang mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quran adalah seperti orang yang secara terang-terangan bersedekah. Supaya dicontoh. Makanya kadang kita selalu salah menurut orang-orang yang ketika kita misalkan menulis sebuah status atau mengatakan sesuatu tentang apa yang telah diperbuat, kemudian dia mengatakan kalau berbuat itu yang ikhlas. Bagaimana cara menjawabnya? Ikhlas itu urusan saya dengan Allah. Seperti itu. Nah, adapun antum yang melihat, ya, silahkan dicontoh kalau baik. Kalau enggak, ya jangan dicontoh.
Nah itu terjadi juga sama saya juga. Jadi waktu itu di Madinah, ya kemudian saya mengambil gambar dari Masjid Nabawi dari apa namanya dari kalau tidak salah itu yang ada jamnya. Nah, itu sejajarnya dengan pintu 19 yang di situ Ustadz Firanda yang sekarang juga Ustadz Ariful Bahri itu mengisi di Masjid Nabawi. Kemudian ada seorang ustadz yang sudah berteman dengan saya di Facebook. Kemudian beliau mengatakan, tidak usah pamer. Terus saya jawab, masalah hati dan niat itu antara saya dengan Allah. Cukup antum aminkan dengan apa yang saya tulis di Facebook itu. Ya karena memang kadang yang seperti itu memang rawan kalau memang tidak ikhlas, maka harus berhati-hati. Sedangkan orang yang melirihkan suaranya ketika membaca Al-Quran adalah seperti orang yang merahasiakan sedekahnya. Di sini berapa? 59. Sekarang 52. Berarti masih 6 menit lagi ya. Kita cukupkan kemudian bertanya jawab atau lanjut? Sampai di sini aja dulu ya. Baik. Nah, monggo yang mau bertanya. Wallahu a'lam bishawab.